Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 5B akan menjelaskan terkait AKG atau angka kecukupan gizi. Sebelumnya izin kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bidwi. Perkenalkan, nama saya Thomas Fernando. Perkenalkan, nama saya Valdi Hanfan Mundia. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Rahmanurul Laila. Perkenalkan, nama saya Dwi Rara Malia. Dan ada satu teman kami, yaitu Insan Salas Nugroho. Perkenalkan, saya Insan Salas Nugroho. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai angka kecukupan gizi atau AKG dan bagaimana proses perhitungan angka kecukupan gizi. Langsung saja disimak videonya. Angka kecukupan gizi atau AKG merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka kecukupan gizi atau AKG berguna sebagai patokan dalam penilaian dan perencanaan konsumsi pangan, serta basis dalam perumusan acuan label gizi. Istilah yang dipakai bagi angka kecukupan gizi berbeda-beda antar negara. Indonesia menggunakan istilah angka kecukupan gizi atau AKG sebagai terjemahan dari RDA atau Recommended Dietary Allowance. Filipina menggunakan istilah Recommended Energy and Nutrient Index atau RNI. Amerika Serikat mulai tahun 1997 menurut IOM tahun 2005 menggunakan istilah Dietary Reference Index atau DRI. DRI terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama kecukupan gizi rata-rata atau Estimate Average Requirement atau EAR, kedua konsumsi gizi yang dianjurkan atau Recommended Dietary Allowance atau RDA, yang ketiga kecukupan asupan gizi atau Adequate Index atau AI, yang keempat batas atas yang diperbolehkan atau Tolerable Upper Index Level atau UL. Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu, dan kegiatan fisik. Kelebihan energi disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang sendiri itu disimpan dalam bentuk lemak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecukupan energi, antara lain itu ada berat badan, tinggi badan, pertumbuhan dan perkembangan usia, jenis kelamin, energi cadangan bagi anak dan remaja, serta thermic effect of food atau TEF. Nah, untuk TEF sendiri merupakan peningkatan pengeluaran energi karena asupan pangan yang nilainya antara 5-10% dari total energi ekspenditur atau TE. Untuk angka kecukupan gizi ini dirumuskan dari angka kecukupan energi AKE, angka kecukupan protein AKP, angka kecukupan lemak AKL, angka kecukupan karbohidrat AKK, dan serat makanan atau AKS. Data berat badan BB dan tinggi badan TB yang digunakan dalam perhitungan AK dan AKP didasarkan pada median berat badan dan tinggi badan normal penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan perhitungan angka kecukupan gizi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, perhitungan angka kecukupan gizi berdasarkan nilai gizi bahan dasar yang dijadikan produk, dan yang kedua, perhitungan AKG berdasarkan nilai gizi produk akhir. Nah, tujuan dari praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung angka kecukupan gizi pada suatu produk. Prosedur pada praktikum kali ini dilakukan dengan cara menghitung AKG berdasarkan nilai gizi bahan dasar yang dijadikan produk dengan pedoman AKG dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Adapun prosedurnya yaitu setiap kelompok membuat formulasi produk pangan perikanan yang baru dengan menyertakan komposisi bahan, alat yang digunakan, dan cara membuat perhitungan AKG tersebut. Kemudian buatlah prototipe kemasannya dengan dilengkapi nutrition facts. Komposisi bahan dapat dilihat dari nilai DKBM dari jurnal. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk yang kita buat, mulai dari nama produk, komposisi, dan labelnya. Nama produk yang kita buat yaitu Peyek Menteri, yang artinya murah, enak dari ikan teri. Komposisinya ada tepung beras, telur, tepung tapioka, ikan teri, minyak kelapa sawit, santan, bawang merah, kunyit, dan garam. Nomor PIRT-nya 615317404102. Berat bersihnya yaitu 130 gram. Alamat produksinya ada di PT Rancak Minang, Padang, 25125, Indonesia.
Kode produksinya ACG07. Untuk keterangan kadaluarsanya itu baik digunakan sebelum 01/01/2022. Oke, di sini Nando. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan AKG itu sendiri. Nah, pertama kan kalian tentukan dulu produk apa yang kalian akan gunakan. Di sini kelompok 1 menggunakan produk rempeyek teri. Nah, berikut ini merupakan bahan dasarnya, yaitu dari tepung beras sampai ke kunyit. Kemudian setelah menentukan bahan dasarnya, kalian tentukan juga nilai gizi dari bahan-bahan tersebut. Nah, kalian bisa melihat nilai gizinya itu dari daftar komposisi bahan makanan atau DKBM yang dikirim PT Aslepnya di grup Diverse. Kalau misalnya bahan kalian gak ada di sini, kalian bisa carinya di internet. Oh ya, kemudian pastikan juga BDD dari bahan kalian itu harus 100% untuk menghindari dari perhitungan yang lebih. Jadi jangan ada yang kayak 90% atau kurang 90%, 70 atau kurang dari 100% lah. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut, kita lanjut ke perhitungannya. AKG sendiri memiliki dua perhitungan. Nah, pertama itu ada perhitungan AKG berdasarkan bahan dasar. Nah, bahan dasar sendiri kita bikin persajian 100 gram sama persajian 25 gram. Kenapa 25 gram? Karena kan kita sekali makan itu kayak nggak mungkin deh 100 gram. Jadi seminimal itu paling 25 gram. Jadi kita buatnya yang 25 gram. Nah, setelah kita tentukan persajian 100 gram sama 25 gramnya, kalian tentukan juga komposisi dari bahan-bahan kalian itu berapa hingga mencapai total 100 gram. Kayak tepung beras 35, terus telur 8, tapioka 15, ikan teri 17, minyak kelapa sawit 8, santan 15, bawang merah 1 sama kunyit 1 gitu. Kemudian lanjut ke baris berikutnya itu persen protein. Nah, persen protein sendiri kalian didapatkan dari yang tadi komposisi bahan makanan tadi. Data yang tadi terus kalian blok aja, terus kalian copy paste ke sini. Nah, lanjut ke baris berikutnya yaitu ada protein tanpa persen. Nah, protein tanpa persen sendiri rumusnya adalah komposisi dikali dengan persen protein dibagi 100. Nah, kalian blok aja ini, kalian giniin aja. Nah, kayak gitu kan. Kemudian setelah udah dapat semuanya nih dari tepung beras sampai kunyit, kalian tentukan persajian 100 gram dari protein itu sendiri. Rumusnya yaitu jumlahin aja sebenarnya, sama dengan summary atau sum di blok, habis itu di enter. Nah, tadi kan udah 100 gram, kita tentukan juga yang 25 gramnya. Nah, yang 25 gramnya ya tinggal yang ini nih, yang persajian protein 100 gram dibagi sama 4. Kemudian lanjut ke persen karbohidrat, juga sama, ngambil dari data komposisi bahan. Kemudian tentukan karbohidrat tanpa persennya, rumusnya itu adalah komposisi dikali persen karbohidrat dibagi 100. Habis itu tentukan juga persen 100 gram dari karbohidrat tanpa persen. Terus yang 25 gramnya juga ditentukan. Lemak pun sama. Nah, setelah mendapatkan protein, karbohidrat sama lemak tanpa persennya, kalian tentukan ininya AKG-nya. Soalnya AKG-nya sendiri dapat dari gizi utama. Kalian jumlahkan lah. Nah, kan dijumlah. Jadi yang persajian 100 gram protein tanpa persen, karbohidrat sama lemak dijumlahin aja. Kemudian lanjut ke gizi berikutnya, itu ada fosfor, kalsium, besi, vitamin A, vitamin B1 sampai vitamin C. Nah, untuk rumusnya sendiri juga sama kayak protein. Jadi persennya itu dapat dari datanya itu dapat dari komposisi bahan. Terus untuk yang tanpa persennya sendiri rumusnya sama, komposisi dikali persen dibagi 100. Kita lanjut ke perhitungan produk akhir, perhitungan AKG produk akhir. Nah, pertama kalian tentukan kandungan energi kilokalori 100 gram. Rumusnya adalah ini protein tanpa persen dikali 4, terus ditambah karbohidrat tanpa persen dikali 4, ditambah lemak tanpa persen dikali 9. Habis itu di enter. Kemudian yang tadi kan yang 100 gram, jangan lupa juga untuk menentukan yang 25 gram. Nah, rumusnya ya yang 100 gram tadi, kandungan energi 100 gram dibagi 4. Kemudian tentukan juga yang protein, kandungan dari protein gramnya berapa. Jadi yang ini yang 100 gram dibagi 4. Kemudian yang karbohidrat juga yang persajian 100 gram dibagi 4. Yang lemak pun juga sama. Jadi yang persajian 100 gram lemak tanpa persen dibagi 9. Kemudian kalian tentukan pedoman target produk kalian. Kalau kelompok kita itu menggunakan target angka kecukupan gizi pada anak-anak usia 7 sampai 9 tahun. Nah, habis itu kalian tentukan nilai AKG-nya, terus protein, karbohidrat sama lemaknya. Nah, kalian lihat menentukan nilai AKG ini itu
dapat dari PMK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2019. Di sini kelompok kami itu menggunakan angka kecukupan gizi anak-anak umur 7 sampai 9 tahun. Sebenarnya untuk targetnya sendiri tergantung dari produk kalian juga. Misalnya produk kalian buat bubur ikan. Nah, berarti kan bisa untuk bayi umur 3 sampai 5 bulan. Oke, kita lanjut ke persen AKG-nya sendiri. Persen AKG sendiri rumusnya itu kandungan energi. Persen AKG energi 100 gram itu rumusnya adalah kandungan energi 100 gram dibagi sama AKG terus dikali 100%. Begitupun juga yang energi 25 gram. Yang kandungan energi 25 gram dibagi AKG dikali 100. Ini pun juga sama, tapi bedanya adalah yang ini tuh dibagi 4. 100-nya dibagi 4. Yang ini juga sama. Jadi kandungan dibagi AKG dikali 100 dibagi 4. Ini pun juga sama yang lemak. Kandungan dari lemak dibagi AKG dikali 100 dibagi 4. Kemudian lanjut ke kebutuhan harian gizi SNI untuk anak-anak. Ini bahan lengkapnya lah. Kalian tentukan tadi kan gizinya bukan cuma protein, karbohidrat sama lemak doang kan, tapi ada fosfor sampai vitamin C. Jadi kalian tentukan, kalian lihat di tabel PMK nomor 28 tahun 2009, habis itu kalian masukkan data tersebut. Kemudian lanjut ke baris sebelahnya, itu ada produk persajian 25 gram. Nah, produk persajian 25 gram itu kalian dapat dari yang ini, yang tadi kita udah buat. Yang ini persajian 25 gram yang untuk protein, karbohidrat, lemak, fosfor, kalsium, dan lain sampai ke vitamin C. Nah, udah menentukan persajian produk 25 gram, kita tentukan produk persajian 100 gram. Nah, produk persajian 100 gramnya itu tinggal yang produk persajian 25 gram itu dikali 4. Ini pun juga sama dikali 4. Begitupun sampai bawah. Nah, setelah menentukan produk persajian yang 100 gram, kalian bandingkan dengan yang kebutuhan harian gizi menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia. Di sini misalnya protein itu SNI-nya 40 gram, tapi produk rempeyek yang kelompok kami buat itu hanya 16 gram. Berarti kan seharusnya tidak kurang proteinnya. Kemudian ada lagi vitamin A. Vitamin A di sini kan SNI-nya 500 gram. Habis itu ternyata 500 gram. 500 retinol. Tapi produk kami itu persajian produknya itu sampai 729,74 retinol. Berarti kan seharusnya itu tidak melebihi dari kadar dari SNI itu sendiri kan. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya kurang dari aja di sini, misalnya tadi kan udah protein, misalnya karbohidrat nih, karbohidrat SNI-nya tuh ternyata 250 gram. Tapi di produk rempeyek teri yang kelompok 1 buat itu cuma 50 gram. Berarti kan seharusnya tidak kurang gitu. Begitupun seterusnya. Begitulah perhitungan dari AKG sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. AKG atau angka cukup gizi berguna sebagai patokan dalam penilaian dan perencanaan konsumsi pangan, serta acuan basis dalam perumusan acuan label. Nah, dalam setiap negara penggunaan istilah AKG ini berbeda-beda. Contohnya di Indonesia sendiri menggunakan AKG atau angka kecukupan gizi, di mana terjemahan dari RD atau Recommended Dietary Allowance. Kalau di Filipina itu dari RNI, itu Recommended Energy and Nutrient Index. Kalau di Amerika Serikat itu menggunakan DRI atau Dietary Reference Allowance atau Dietary Reference Intake. Baik, selanjutnya pada tabel perhitungan bisa kita lihat pula kebutuhan harian gizi SNI anak-anak usia 7-9 tahun. Bisa dilihat ya, protein, karbohidrat, lemak, ada vitamin A, vitamin C, vitamin B1, kalsium, besi, dan fosfor. Dimana dari protein itu tidak kurang, karbohidrat juga tidak kurang, lemak juga harusnya tidak kurang, vitamin A-nya pun harusnya tidak lebih, vitamin C-nya tidak kurang, vitamin B1-nya tidak kurang, kalsiumnya tidak kurang, besinya tidak kurang, dan fosfornya tidak kurang. Nah, kenapa kita dalam produk rempeyek teri ini lebih memilih target anak usia 7-9 tahun? Karena adalah kebutuhan gizi anak usia 7-9 tahun itu tertera dalam peraturan Menkes nomor 28 tahun 2019. Sebagian besar gizi produk olahan rempeyek teri ini kayak lebih bagus lah gitu buat mereka, buat anak usia sampai 7-9 tahun. Ya bisa dilihat lah seperti kayak protein, karbohidrat, lemak, vitamin B1, vitamin C, kalsium, besi, dan fosfornya itu ada gitu dari si rempeyek teri ini. Seperti itu.
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.